Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita Maya akan membahas tentang tematika tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya untuk bahasa Indonesia 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah berupa peta pikiran. Untuk kompetensi dasar IPA 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Indikatornya yaitu menganalisa perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel dan membuat rangkaian listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu membedakan rangkaian seri dan paralel dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Yang keempat, setelah membuat percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang rangkaian listrik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Sekarang pada materi menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, ini adalah bagian dari teks eksplanasi, terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum
berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Sedangkan bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks berikut ini. Di sini, di dalam ini ada cerita tentang listrik mengubah wajah dunia. Nah, kalian bisa baca di sini. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama dan menghasilkan gelombang elektromagnet. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, pada paragraf pertama tadi merupakan bagian pembukaan atau pernyataan umum. Paragraf selanjutnya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik tersebut dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Pada paragraf kedua ini disebut deretan penjelas atau isi. Paragraf selanjutnya, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada paragraf ini disebut bagian penutup atau kesimpulan. Lalu, topik masalah yang disampaikan di paragraf pertama tadi yaitu tentang perjalanan arus listrik, manfaat listrik bagi warga di dunia. Paragraf kedua berisi deretan penjelas atau isi. Mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan mudah dimengerti. Data tersebut berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik. Peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Pesan atau pendapat penulis terkait topik masalah yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam aktivitasnya. Ini adalah pada paragraf terakhir penutup atau kesimpulannya. Baiklah anak-anak, itu tadi sekilas materi tentang teks eksplanasi. Selanjutnya kita menginjak pada materi IPA. Tentang rangkaian listrik, seri dan paralel.
rangkaian listrik yang pertama yaitu rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana adalah rangkaian listrik yang tersusun atas sumber energi listrik berupa baterai, kabel, dan lampu pijar. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas rangkaian terbuka dan tertutup. Jadi, pada saat kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif, maka akan ada arus listrik. Adanya arus listrik ini dalam kawat kabel dapat menyebabkan lampu dalam rangkaian itu menyala, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian tertutup. Jika salah satu kabel tidak terhubung dengan sumber listrik, maka tidak akan terjadi arus listrik sehingga lampu tidak akan menyala. Begitu juga kabel hanya terhubung pada salah satu kutub, tidak akan terjadi arus listrik. Rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Selanjutnya tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik yang tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara listrik atau berderet dan tidak bercabang. Pada rangkaian seri, bila salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena arus listrik yang terputus. Ini adalah gambar dari rangkaian listrik seri. Coba diperhatikan ya. Dari gambar rangkaian seri. Pada rangkaian seri tersebut, lampunya disusun secara seri. Jadi, jika lampu 1 padam, maka lampu 2 ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu-lampu hias. Berikutnya adalah rangkaian listrik paralel. Adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Biasanya pada rumah tangga dipasang rangkaian listrik paralel karena bila salah satu sambungan listrik terputus, maka lampu pada sambungan listrik yang lainnya tidak akan ikut mati. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar dari rangkaian paralel. Perhatikan penyusunan lampunya. Pada rangkaian tersebut, lampunya disusun secara paralel. Jadi, jika lampu 1 padam, maka lampu yang lainnya tidak ikut padam. Nah, sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Sebelumnya, kita perhatikan simulasi berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba simulasi rangkaian listrik sederhana melalui aplikasi PET. Di sini ada bagian-bagian yang bisa kita pakai. Kita menggunakan baterai, kita ambil baterai, kita geser ke sini.
tugas kalian nanti membuat sebuah rancangan percobaan rangkaian listrik sederhana berdasarkan LKPD yang sudah Bu Maya sediakan. Cermati panduan keselamatan kerja berikut sebelum kamu memulai percobaan. Di mana panduan keselamatan kerja, pastikan semua bahan dalam kondisi baik, baterainya tidak berkarat ataupun bocor. Pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Ini adalah LKPD IPA-nya. Di sini juga ada prosedur kerjanya yang harus kalian lakukan. LKPD-nya tolong dipahami. Kerjakan analisis data dan hasilnya, lalu buatlah kesimpulan dari hasil dari percobaan kalian. Jadi nanti kalian buat kesimpulan bahwa rangkaian listrik seri itu bagaimana, keuntungannya bagaimana, kerugiannya bagaimana. Bisa nanti kalian tambahkan juga di sini nyalanya bagaimana. Dan untuk yang bahasa Indonesia, tugas LKPD-nya kalian membaca teks eksplanasi, lalu kalian menganalisis manakah yang termasuk tentang topik masalahnya, kemudian bagian penjelas, dan juga pada bagian penutup atau kesimpulannya. Kalian buat dalam diagram berikut ini. Sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Maya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.